Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwenda Puspitaningrum dengan NIM D104122101. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, pemrosesan bahasa alami, yang diminta untuk melakukan sebuah analisis sentimen yang datasetnya berasal dari Kaggle dan menggunakan notebook dari Kaggle. Di sini saya memilih dataset yaitu Institut Teknologi PLN Diffuse Dataset yang berisi 539 data yang berasal dari review Google Maps. Selanjutnya untuk penggunaan notebooknya, saya di sini menggunakan model dari analisis sentimen pengguna aplikasi Sayurbox yang kemudian saya modifikasi sesuai dengan kebutuhan saya. Setelah saya memilih notebook tadi, kemudian selanjutnya saya copy kode dan membentuk notebook saya sendiri dengan memasukkan dataset yang sudah saya pilih yaitu Institut Teknologi PLN Diffuse di sini menggunakan add input. Setelah itu di sini file di explore dalam Kaggle input. Setelah itu di sini ada proses import library yang saya gunakan untuk proses analisis sentimen nantinya. Kemudian ada read dataset dengan file path sesuai dengan dataset yang sudah ingin saya gunakan. Setelah itu saya delete kolom, saya hanya menyisakan kolom yang ingin saya gunakan yaitu kolom snipe, sehingga saya mendrop kolom yang menurut saya tidak ingin saya gunakan nantinya. Nah, setelah itu saya melakukan pre-processing, diantaranya adalah case folding, kemudian saya melakukan cleaning data yang dimana ada menghapus emoji, hashtag, number, punctuation, superscribe, char repetition, word repetition, remove extra white space, remove banned words atau kata-kata yang tidak penting. Kemudian setelah itu keluarlah output seperti ini. Lalu saya normalization paste. Di sini saya gunakan install slang txt yang berisi daftar kata slang atau bahasa gaul yang kemudian nantinya akan dibaca dan diproses dan dikonversi ke dictionary sehingga nantinya akan membersihkan teks dari slang-slang tersebut. Setelah itu di sini saya delete words containing three letters atau penghapusan kata-kata yang terdiri dari 3 huruf seperti oh iya, ini itu dan lain-lain yang tidak memberikan informasi penting bagi model saat melakukan prediksi. Pada tahap selanjutnya yaitu tokenisasi yang memecah dari kalimat menjadi bentuk kata-kata. Tahap selanjutnya yaitu stop word in bahasa yang dimana menghapus kata yang sering muncul seperti yang, di, ke, dari tetapi tidak memiliki makna signifikan dalam analisis natural language processing. Setelah itu, di sini ada proses mengunduh, membaca, dan menyimpan leksikon kata positif dan negatif yang nantinya digunakan untuk labeling. Setelah itu, saya juga di sini menggunakan kamus sentimen untuk memuat dan menyimpan leksikon positif dan negatif dari file Excel ke dalam dictionary Python. Pada proses selanjutnya, saya menganalisis sentimen teks berbahasa Indonesia menggunakan kamus leksikon based sentiment analyze. Di sini, jika kata ditemukan dalam leksikon positif, maka nilai sentimen dari kamus tersebut ditambahkan ke dalam skor. Begitu pula untuk hasil yang negatif, kurang dari 0, dan netral. Di sini saya menganalisis sentimen ulasan, hanya berupa ulasan yang masuk kategori positif, negatif, dan netral. Setelah itu di sini saya mengonversi nilai sentimen kategori teks menjadi numerik dengan aturan positif sama dengan 1, selain positif itu berbentuk negatif atau netral seperti -1. Nah, di sini ada variabel X dan Y, di mana variabel X itu akan menyimpan teks ulasan yang sudah dibersihkan tanpa stop word. Sedangkan variabel Y di sini digunakan untuk menyimpan nilai sentimen dalam bentuk numerik -1 atau 1. Setelah itu, proses selanjutnya yaitu training model SVM. Di sini, dengan melakukan klasifikasi sentimen menggunakan SVM berbasis TF-IDF. Nah, di sini juga ada kode yang digunakan untuk melakukan data split yang membagi antara data train dan data test. Nah, setelah itu outputnya adalah berupa akurasi dari model dan conversion metric, di mana di sini dinyatakan bahwa model berhasil memprediksi sentimen dengan akurasi sebesar 0,9352. Dengan bentuk matriks adalah sebagai berikut. 99% prediksi benar negatif, dan 1% prediksi yang seharusnya negatif namun masuk ke positif. Dan di sini ada 6 prediksi yang seharusnya masuk ke positif tetapi dikategorikan oleh model menjadi negatif. Dan di sini ada 2 sentimen yang memang benar positif dan dikategorikan oleh model menjadi positif. Setelah itu di sini ada tahap menghasilkan laporan evaluasi performa model klasifikasi berdasarkan beberapa matriks utama yaitu precision, recall, event score, dan support. Tahap selanjutnya yaitu mengevaluasi performa model klasifikasi menggunakan 3 metrik utama, antara lain akurasi model yang hasilnya adalah 0,94 yang berarti bahwa model benar dalam 94% kasus. Dan recall model sebesar 0,25 yang dimana artinya model hanya mendeteksi 25% dari semua data positif yang ada. Dan precision 0,67 yang berarti dari semua prediksi positif 67% benar-benar positif. Sekian hasil analisis sentimen dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.